Hi guys, welcome back to my channel, Fanreji Channel. Teman-teman VTuber sekalian, kita akan flashback atau kilas balik VTube dari awal launching sampai sekarang ya. Teman-teman mungkin kaget juga dengan berbagai info yang beredar sekarang. Kok lama sekali maintenance-nya, kok berbagai hal hoax di luar sana itu beredar gitu loh. Terus terang kita sekarang ini dihadapkan dengan berbagai pihak yang memang di awal itu belum muncul gitu loh. Jadi di awal VTube ini launching 2020 bulan April, tapi kita sebelumnya sudah bulan Maret, sekitar awal bulan kita sudah tahu VTube ini masih menggunakan APK ya, aplikasi yang cuman kita bisa install melalui link yang dibagikan antar leader. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah ada di Play Store enak kan. Tapi teman-teman yang di awal pionir itu awalnya kita menginstal aplikasi VTube ini melalui APK. Oke. Jadi orang-orang awal pionir ini memang di awal memang cuman segelintir orang, leader-leader yang sekarang kita kenal ya, kayak Pak Wilbert, Pak Noval, Pak Waheri, Pak Dokter Bu Yunita, Dokter Teddy, Dokter Dedi, ya, dan Pak Alex. Itu orang-orang pionir di awal yang membimbing kita, yang mengajarkan kita marketing plan, mengajarkan kita untuk membangun jaringan di VTube, mengajarkan kita fast track dan sebagainya. Itu murni dari leader-leader awal ini, dari pionir-pionir ini. Akhirnya teman-teman yang lain mulai sadar, mulai mengerti, mulai paham dan membangun jaringan, dan perkembangannya sangat luar biasa teman-teman. VTube masuk secara resmi di Indonesia itu tanggal 15 April 2020. Tapi belum launching di Play Store. Adanya cuman yaitu APK itu. Tanggal 15 April udah mulai dibuka secara terang-terangan, maksudnya sudah bisa ngajak member dengan secara masif. Cuman kendalanya di awal itu memang verifikasinya itu sekitar 2 minggu. Nah, teman-teman sekarang kan cuma 2 hari, 3 hari udah verifikasi. Dulu di awal kita verifikasinya memang sampai 3 minggu. Jadi bayangkan teman-teman, 2 minggu sampai 3 minggu itu. Tapi walaupun verifikasinya lama, kita masih tetap bisa merekrut. Jadi walaupun ID kita belum aktif, tapi bisa digunakan untuk merekrut member yang ada ditaruh di bawah kita. Kalau sekarang kan kebalik ya. Kalau kita belum terverifikasi, kita belum bisa merekrut. Kalau dulu bisa di awal itu. Kita daftar tanggal 15 April, verifikasinya itu sekitar tanggal 29 April. Mantap nggak tuh? Jadi sempat terjadi ledekan juga gitu. Ini gimana sih? Bahkan member saya yang baru daftar setelah saya itu baru diverifikasi duluan gitu loh. Kok bisa gitu. Jadi lucu dulu itu. Kita dibilangin digojlokin, dibully lah. Wah, ini APK bisnis apa ini? Wong yang ngajak belum diverifikasi, yang lainnya sudah diverifikasi. Dia udah jalan duluan. Tapi kan bukan siapa yang memulai duluan, tapi siapa yang yakin dan konsisten mengerjakan bisnis ini. Terbukti walaupun verifikasinya belakangan, saya sekarang eksis sampai sekarang ada gitu loh. Dan bisa menerima hasilnya gitu loh. Bisa menikmati hasil dari VTube gitu. Lah teman saya yang diverifikasi duluan belum pernah tuh
menikmati hasil, karena sebenarnya cuman perbedaannya di mindset saja. Mindsetnya benar, paradigmanya benar, udah menghasilkan gitu loh. Jadi tidak perlu menunggu sesuatu itu sempurna untuk kita mulai, tapi bergeraklah dan mulailah agar sesuatu itu menjadi sempurna. Seperti itu kalau prinsip saya. Jadi memang di awal VTube ini belum sempurna karena iklan yang muncul di situ dulu cuman iklan Om Brewo itu. Ya, berapa detik, 6 detik gitu. Udah selesai itu, terus iklan orang cuci-cuci gitu. Wastafel. Habis itu ya iklan itu apa? Try and errornya perusahaan gitu ya. Pengorbanannya perusahaan membakar uang. Burn rate ya. Jadi membakar uang untuk membiayai iklan-iklan itu gitu. Itu biayanya berapa itu? Nah, akhirnya perkiraan di awal itu hanya 350.000 member, perkiraan di awal. Tapi membludak ke 1 juta gitu. Akhirnya pendaftaran ditutup. Bulan April itu, Mei nggak ada pendaftaran sama sekali tuh, ditutup. Bulan Juni tanggal 8 itu udah gembar-gembornya VTube akan ada di Play Store. Tapi kenyataannya waktu itu belum bisa di Play Store. Perkiraannya itu di Play Store itu tanggal 15-an kayaknya. Ya, kalau nggak salah. Iya. Betul, di Play Store itu tanggal 8 nggak jadi launching ya. Karena terkendala peraturan dan sebagainya. VTube sempat mengeluarkan sempat mengeluarkan edaran pengumuman, surat pengumuman resmi dari VTube. Bentuknya juga masih sederhana seperti itu. Kalau teman-teman tahu kayak gini berarti orang-orang lama gitu. Nah, terus di awal itu juga VTube nggak serta-merta langsung melonjak tinggi gitu ya. Tapi ada proses yang dilalui melalui serangan haters, hoax dan sebagainya. Tapi ya itu memang dinamikanya sebuah bisnis di Indonesia gitu. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Habis itu VTube berhasil launching pertama kali di Google Play Store itu pada gelombang kedua, pendaftaran gelombang kedua. Itu saya ingat sekali itu. Saya waktu itu dalam perjalanan ke Lumajang kalau nggak salah. Itu saya di mobil, saya WA-an sama seorang dosen di Probolinggo karena saya ingat waktu melintas di Lumajang itu ingat teman saya ini. Wah, saya punya teman nih dosen di Probolinggo. Saya hubungin, Pak mau bisnis gak? Gitu. Bisnis apaan? Gitu. Dia ceritanya itu dia menghubungi saya untuk aktif di bisnis sebelumnya. Tapi saya arahkan untuk masuk di bisnis yang baru ini. Akhirnya dia dengan terpaksa dia daftar. Dia antusias sekali. Daftar sendiri tanpa saya bimbing. Akhirnya salah memasukkan referral, masuknya ke orang lain. Akhirnya ya karena salah memasukkan referral, akhirnya saya suruh daftar lagi menggunakan akun istrinya. Itu ceritanya. Sekarang itu menjadi leader terkuat saya lah. Si Pak dosen dan jaringannya orang dinas di Probolinggo itu. Wah, mantap sekali itu perkembangannya. Itu saya murni pegang paling sekitar 2 bulan jadi itu lepas mandiri total, ke bawah itu mandiri Tapi memang di awal perjuangannya juga sangat besar untuk mengajari mereka, untuk mengedukasi sampai benar-benar sampai benar-benar menduplikasikan ke bawah itu 2 bulan saya pegang. Tiap hari itu pendaftaran 10, 20 terus. Kayak adminnya VTube saja saya dulu itu di awal. Tapi ya itulah sebuah perkembangan jaringan ya.
Akhirnya tanggal 15 itu udah masuk di Play Store, kita tambah berani tuh untuk mengembangkan bisnis VTube. Akhirnya dari awalnya hanya segelintir orang, akhirnya banyak tuh nyebar sampai ke Aceh, sampai Kalimantan, sampai Bulukumba dan sebagainya, tersebar di di Bali, di Nusa Tenggara, Lombok, apa sembarang itu udah mulai aktif tuh. Dan yang dari awalnya cuman sekitar 25 orang, akhirnya referral saya itu hampir 70-an. Referral saya hampir 70-an. Karena kita memang di awal pengen membuktikan beneran cair nggak nih gitu. Saya juga mulai bermain di exchange counter tuh. Di exchange counter kita mulai nari, wih beneran cair. Ketika mencairkan itu kita screenshot, kita sebar di grup, wih grup tambah semangat lagi tuh. Banyak yang juga sudah mencairkan dan menikmati gitu. Karena memang murni kita main gratisan. Tidak ada modal sama sekali. Memang di awal tidak ada modal sama sekali, kita main murni gratisan, free misi yang kita puter sampai bintang 3, sampai bintang 4 gitu. Murni, tidak ada fast track. Saya pun tahu fast track itu dari jaringan saya. Memang di awal dijelaskan tentang fast track. Cuman saya nggak begitu, apa sih fast track ini gitu. Karena di awal memang cuman ngertinya tentang jaringan, tidak ada modal, kita ngotot di. Akhirnya diajarin fast track, ada sekitar beberapa orang yang kita ajarkan, cuman nggak begitu ngeh juga gitu loh. Waktu itu saya conference sama Pak Waheri itu telepon WA. Akhirnya diajarin bagaimana caranya fast track, apa itu fast track. Udah malam itu cash close. Jadi nggak memperpanjang ini urusan fast track itu, udah cuman menggunakan gratisan itu. Akhirnya suatu saat itu ada member dari Pak dosen yang Probolinggo itu, yang teman saya, itu membawa uang sebanyak 60 juta mau fast track. Wah, saya flashback lagi, apa itu fast track? Akhirnya kita suruh kembali. Udah Pak, kita nggak berani nih main uang sebanyak ini. Kok ada fast track uang sebanyak ini? Udah kita nggak kembali. Akhirnya ya itu nggak jadi wes. Fast tracknya nggak jadi karena kita nggak berani. Waktu itu kan belum, keyakinannya belum 100% tuh. Antara 75% lah, kalau sampai mengeluarkan modal sebanyak itu siapa yang mau tanggung jawab gitu loh. Kalau terjadi sesuatu. Akhirnya bulan Juni, bulan Agustus itu saya pelajarin lagi tuh fast track. Apa sih fast track ini? Akhirnya si teman saya ini fast track dengan nominal yang lebih kecil karena dia ngotot. Untuk fast track waktu itu fast track sekitar bintang 4 kalau nggak salah. Itu fast track sebesar itu saya tidak menyuruh, tidak melarang. Artinya saya cuma memantau dari jaringan. Akhirnya dia melakukan fast track dan perkembangannya saya pantau gitu loh. Hari ke-20 saya telepon, Pak, saman pertambahan referralnya kok nggak ada. Saman rugi loh kan nanti kalau melakukan fast track tapi referralnya nggak berkembang. Dia ngotot mengatakan bahwa enggak Pak, saya nggak rugi. Lah, dari mana keuntungannya wong saman pertambahan referralnya nggak nambah kok di bawahnya? Nambah Pak. Nanti hari ke-30 saya akan merekrut semua keluarga saya katanya. Lah terus kalau sudah direkrut seperti itu ya nanti pertambahan ininya lumayan katanya. Akhirnya hari ke-30 beneran dia udah merekrut 20 dan jumlah yang dia fast track-kan itu sudah mulai bisa diputar lagi untuk nambah paket misi lagi gitu. Wah, ini saya baru ngeh, keuntungannya di situ gitu. Akhirnya kita belajarlah melakukan fast track. Kalau ada orang yang mau fast track kita terima gitu.
Jadi nggak setakut yang kita di awal dulu. Nah, akhirnya terus berlanjut tuh, pas track tambah besar, tambah besar, tambah besar. Jadi perkembangannya seperti itu. Sambil kita jalan seperti itu, hoax itu memang selalu menyertai gitu. APK yang kita jalankan, maintenance itu berapa kali kita alami gitu. Bukan sekarang aja gitu. Dari versi 1.0 ke 2.0 ke titik-titik berikutnya itu sering maintenance gitu. Karena memang ekspektasinya kan di luar dugaan. Yang awalnya cuma ratusan ribu membludak ke 5 juta, membludak ke 10 juta, membludak ke 15 juta. Nah, sekarang 17 juta. Wah, itu kan perkembangannya sangat dahsyat gitu. Dan akhirnya untuk versi yang ketiga ini, versi 3.0 ini, kalau servernya tidak diperbesar, teman-teman, apalagi kita udah mau launching e-commerce di Play Store pula, itu pasti perkembangannya akan lebih gila lagi dari yang sebelumnya. Bukan 17 juta lagi, ini perkiraan antara 2 sampai 3 kali lipatnya gitu loh. Bisa 30-40 juta, bahkan bisa lebih. Ini perkiraan saya kalau di tahun keduanya VTube nanti itu bisa mencapai sampai angka 100 loh, 100 juta. Nggak bisa dibendung. Karena memang ini terbukti sangat membantu di masa pandemi ini, di masa COVID seperti ini. Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, orang-orang banyak nganggur di rumah. Jadi timingnya VTube hadir ini pas gitu loh. Pas kita lagi galau cari pekerjaan, cari penghasilan, di pekerjaan sebelumnya kita sudah antara mati dan tidak, antara mati dan hidup gitu ya. Tapi dengan hadirnya VTube kita bisa recovery keuangan kita, bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang menggunakan misi gratisan terus mencairkan itu banyak sekali, jumlahnya ratusan ribu gitu, yang transaksi di exchange counter setiap harinya. Kenapa saya tahu? Karena saya setiap hari itu, hampir setiap hari saya transaksi di exchange counter itu, dan ada grup WA-nya. Wow, perputarannya itu saya mengibaratkan gini, poin VTube ini itu nilai jualnya itu lebih laris dari emas, karena kita posting untuk jual. Berapapun itu nilainya di atas 5 poin, nggak nyampe 5 detik lari, laku itu, rebutan malah. Sampai kita tukaran tuh di grup tuh. Kalau kita beli, tapi yang didahulukan orang yang ini, rebutan lah. Gimana caranya yang jual cuman 10 orang, yang minat 1000 orang. Ayo, gimana caranya itu? Jadi itu perusahaan belum memutuskan untuk membeli poin loh ya. Harusnya kan yang diminta regulator kan perusahaan yang membeli poin kita gitu. Tapi kebutuhan di bawah sangat banyak. Ya kalau perusahaan beli ya kita gigit jari dong. Ya kalau suatu saat perusahaan memutuskan untuk membeli, ya itu tambah bagus lagi gitu. Cuman mekanismenya diatur ulang. Misalnya didahulukan di bawah dulu, baru 2 hari atau 24 jam dari kita jual nggak ada yang ngambil, baru diambil perusahaan seperti itu. Tapi kalau perusahaan nanti belinya gontok-gontokan sama member di bawah, ya nggak enak juga gitu. Jadi saya pikir mekanisme pembelian dan penjualan poin ini sudah bagus, cuman dari tingkat keamanannya di exchange counter mau ditingkatkan lagi. Tapi di versi ketiga nanti mungkin disatukan lagi dengan aplikasinya gitu ya. Jadi so far so good di versi yang kedua ini 2.0 ini bagus sudah, pengamanannya, exchange counternya, terus cara melaporkan ke admin dan sebagainya itu sudah bagus, dan saya tidak menemukan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan, nol. Tapi kalau oknum yang masuk ke VTube dan jadi pengacau, itu memang ada. Dia beli poin,
poin sudah ditransfer tapi uang belum ditransfer atau memberikan bukti transfer palsu, dan cerobohnya orang yang menjual tidak mengecek rekening. Itu aja yang kesalahan yang saya temukan. Selain itu nggak ada. Itu flashbacknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang menghadapi maintenance yang lumayan agak membosankan juga menunggunya ini, teman-teman, sabar adalah membosankan kan gitu. Ini teman-teman harus sabar. Nih beberapa hari ke depan VTube normalisasinya sudah final, tinggal tunggu regulator dan teman-teman bisa beraktivitas lagi, menjalankan lagi. Gimana caranya teman-teman ini bisa beraktivitas lagi, menjalankan misi harian. Jadi teman-teman, itu flashback dari saya sebagai VTubers dan pionir di VTube, dan teman-teman yang lain itu jelas baliknya. Jadi teman-teman harus tegar, harus kuat. Kompetitor dan sebagainya itu sebagai vitamin untuk kita tambah kuat gitu loh. Jadi salam Fanriji Channel, salam VTube. Jadi teman-teman jika bermanfaat dari video yang saya sharingkan, silakan like, komen, dan subscribe. See you.